Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Iran dan perkembangan sistem pendidikan di Iran. Langsung saja, yang pertama, peradaban Iran. Negara Iran ini disebut sebagai negara yang berada di kawasan Timur Tengah di Asia Barat Daya. Iran berdiri itu sejak ratusan tahun sebelum Masehi, yang dikenal dari Persia. Ada beberapa keunikan dari negara Iran. Yang pertama itu keberagaman warisan negara dengan arsitektur dan pola kebudayaan yang tampak sejak 6 Masehi. Kemudian kekaisaran tertua yang kaya akan ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan dan dinasti-dinasti, Iran ini memiliki cita-cita memodernisasi Iran, atau dikenal dengan revolusi Iran. Di sini banyak pertentangan dari masyarakat tentunya. Kemudian pada masa kerajaan Khomeini, Iran menjadi negara Islam dan disebut sebagai Republik Islam Iran atau Jumhuri Islam Iran. Sistem politik yang diterapkan yaitu berasaskan konstitusi dengan nama Qanun Asasi. Terdapat lembaga penting yaitu pemimpin agung yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran. Kemudian ada presiden yang mengepalai kabinet Iran serta berkuasa membuat keputusan administrasi negara. Itu saja sekilas tentang negara Iran. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan sistem pendidikan di Iran. Sejak setelah Iran mengalami kekalahan dalam mengusir penjajah dari Rusia, perkembangan pendidikan pada masa itu berlangsung secara bertahap. Sistem utamanya, Iran ini mengirim mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri untuk belajar di bidang militer dan selain itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu juga Iran mendatangkan instruktur dari negara Eropa untuk memberi ilmu pengetahuan dan mengajar para militer dalam hal militer. Hingga saat ini, Iran terus mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan dengan dibuktikan adanya banyaknya peminat atau mahasiswa yang meneruskan pendidikan di luar negeri. Pada tahun 2008 saja sudah 26.928 orang mahasiswa. Kemudian pada tahun 2010 ada 38.125 orang mahasiswa yang meneruskan pendidikannya di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Iran memiliki kualitas pendidikan yang mampu bersaing dalam lingkup internasional. Itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan pendidikan di Iran. Nah, tujuan pendidikan di Iran itu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah kriteria dalam pengembangan fisik. Nah, dalam hal ini siswa dituntut untuk mempelajari beberapa pengetahuan terkait kesehatan dan praktek olahraga. Tentunya hal ini bertujuan untuk melatih kebugaran dan keterbukaan pola pikir siswa. Yang kedua ada kriteria pengembangan ilmu sosial. Nah, dalam hal ini siswa diberi cara untuk menghormati dan menghargai orang tua, masyarakat, keluarga, dan tentunya diri mereka sendiri. Yang ketiga ada kriteria dalam mencapai tujuan pengembangan intelektual dan intelijensi siswa. Nah, hal ini siswa diwajibkan untuk belajar mengasah pola pikir dan belajar dari pengalaman yang sudah mereka peroleh. Yang keempat itu ada kriteria dalam pengembangan moral. Nah, dalam pengembangan moral ini siswa diwajibkan untuk memahami agama dan peradaban sehingga mereka dapat
mengendalikan dan menjaga diri mereka sendiri. Yang kelima, itu ada kriteria dalam pengembangan estetika. Nah, dalam hal ini siswa diwajibkan untuk menanamkan cinta alam dan memperkuat kepribadian melalui kenikmatan ilmu seni. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang struktur dan jenis pendidikan di Iran. Sistem pendidikan Republik Islam di Iran itu mengalami perubahan dan bersifat terpusat. Pendidikan di sana itu ada pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah ke bawah, yaitu di bawah pengaturan atau naungan dari lembaga departemen pendidikan. Lalu ada pendidikan tinggi, yaitu berada di bawah pengawasan dan pengaturan departemen sistem dan proses dari prosedur pendidikan tinggi. Jadi di sana itu ada sekolah dasar, lalu sekolah tinggi menengah atau yang kita sebut dengan SMP, lalu sekolah tinggi itu atau sering kita sebut dengan SMA. Nah, di sana itu ada sekolah yang dinamakan prasekolah, yaitu pendidikan di masa yang dilakukan untuk lembaga-lembaga swasta yang memberikan pengenalan dalam ilmu pengetahuan bersikap anak-anak di bawah usia sekolah untuk melanjutkan pada pendidikan formal nantinya. Lalu ada pendidikan awal atau dasar, yaitu di sana sama-sama di sini, yaitu berusia kurang 6 tahun dengan masa ajar belajar di sekolah selama 6 tahun dan SD 6 tahun. Lalu pendidikan lanjutan atau menengah atau SMP itu dibagi menjadi 2 jalur pendidikan, yaitu jalur akademik yang berkaitan dengan bidang sains dan humaniora, dan jalur kedua yang berkaitan dengan teknik dan kejujuran sikap. Dalam SMP pendidikan itu selama kurang lebih 1 tahun. Lalu yang keempat ada pendidikan tinggi. Pada masa pendidikan sekolah tinggi ada 2 lembaga kementerian yang bertanggung jawab untuk pendidikan pasca sekolah menengah adalah yaitu Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. Jadi di sana itu ada sekolah prasekolah atau bisa disebut TK atau playgroup juga bisa. Lalu yang kedua ada SD berjalan selama 6 tahun, ada SMP atau menengah, kurun waktunya 4 tahun dengan 2 jalur pendidikan, yaitu akademik yang sains dan humaniora tadi, dan kedua berkaitan dengan teknik. Lalu yang keempat itu ada SMA atau pendidikan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya dari kelompok 10 atas nama Agustina Fatimah Asadah akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan Islam di Iran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan kebijakan pemerintah. Tujuan pendidikan suatu negara akan selalu mengalami perubahan yang berhubungan dengan perkembangan dan kemampuan negara dalam mengalami transformasi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sehingga perubahan negara juga berkaitan dengan sistem dan perundang-undangan yang mengatur pendidikan di suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu sistem pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam di Iran. Lembaga pendidikan Islam di Iran memiliki struktur pendidikan khusus dan memiliki tingkatan pendidikan tersendiri. Pertama adalah sekolah dasar pasca SD yang terkait dengan sekolah menengah pertama. Ini merupakan program akhir yang diarahkan pada pelatihan siswa agar menjadi pekerja yang mahir dan terampil. Yang kedua yaitu tingkat kedua yang berkaitan dengan sekolah menengah atas dengan tujuan melatih para ahli teknik dan industri. Yang ketiga yaitu tingkat ketiga yaitu sekolah tinggi teknik yang menerima siswa yang telah lulus atau menyelesaikan program akademik sekolah menengah atas atau sekolah teknik. Sekolah tinggi ini dimaksudkan untuk melatih para insinyur dan teknisi. Selain lembaga pendidikan formal, di Iran juga terdapat lembaga pendidikan non-formal seperti maktab dan masjid yang memberikan pelajaran tentang Al-Quran, logika, bahasa Arab, dan gramatika atau nahwu. Suatu yang juga penting diketahui adalah setelah pasca revolusi, Iran menjalankan kegiatan pendidikan non-formal dalam bentuk pemberantasan buta huruf atau iliterasi dengan cara bekerjasama dengan UNESCO dan UNDP yang dinamakan dengan The World Experimental Literacy Program.
Dengan pusat kegiatan ini, Esfahan di Iran Tengah dan Dezful di selatan. Kemudian kegiatan pendidikan ini ditambah dengan kegiatan pelatihan keterampilan atau latihan kejuruan seperti montir mobil dan petani gula. Program ini mampu menekankan akan buta huruf cukup tinggi yang menjangkau 3 juta rakyat dengan 167.000 kelas. Kota Qum sebagai kota atau pusat pendidikan telah dibangun sejak awal oleh Imam Khomeini. Sedangkan pelaksanaan pendidikan Islam di Iran merujuk pada penetapan kurikulum pendidikan Islam di Iran yang masih terpusat pada sistem pemerintahan yang terfokus. Dalam hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam sepenuhnya dikelola oleh pemerintahan dengan menentukan dan menetapkan pola pendidikan di negaranya. Berbeda dengan perguruan tinggi, dosen memegang peranan penting dalam menentukan isi mata kuliahnya. Pola kurikulum di lembaga pendidikan Islam di Iran adalah kumpulan integrasi rumpun ilmu pengetahuan alam atau hard science. Selanjutnya yaitu perbedaan dan perbandingan pendidikan antara Iran dan Indonesia. Jenjang pendidikan formal di Iran secara sederhana adalah yang pertama pendidikan prasekolah, yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah, dan yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003, jalur jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Adapun jenjang pendidikan tersebut antara lain: yang pertama, Iran memiliki lembaga penyelenggaraan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama yang memasukkan kurikulum keislaman dalam bidang pendidikan. Yang kedua, Iran memiliki jenjang pendidikan formal yang pada umumnya sama dengan Indonesia dengan sebutan nama berbeda. Iran yaitu pendidikan prasekolah dan Indonesia yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dan yang ketiga yaitu biaya pendidikan pada Iran. Dilaksanakan dengan non-biaya atau gratis dari pendidikan dasar hingga menengah, sedangkan di Indonesia membebankan sepenuhnya biaya pendidikan pada pemerintah. Selanjutnya yaitu kesejahteraan guru sangat diperhitungkan pada negara Iran dengan pembayaran per bulan sebanyak $300, sedangkan di Indonesia diatur dalam undang-undang dan berdasarkan golongan. Selanjutnya yaitu anggaran pendidikan pada Iran. Anggaran pendidikan pada Iran dianggarkan sebanyak 40%, sedangkan Indonesia menganggarkan sebanyak 20% dari dana APBN. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Iran sebagai negara yang unik dan bentuk pemerintahan Republik Islam, di samping sebagai negara republik yang kepala negaranya dipegang oleh presiden, ternyata Iran memiliki jabatan tertinggi di atas presiden yang bertugas sebagai pengawas dan penentu kekuasaan tertinggi di Iran, yaitu wilayah Faqih dengan aliran mazhabnya Isna atau Asy'ari. Perkembangan Iran pada masa revolusi telah mengubah semua sistem pada negara Iran, tidak terkecuali pada sistem pendidikan yang harus disesuaikan pada prinsip pelaksanaan di negara Iran. Prioritas pendidikan negara Iran terletak pada tahap jenjang pendidikan yang dilaksanakan mulai dari lembaga sekolah dasar hingga sekolah pendidikan tinggi. Iran memfokuskan pendidikan dengan mengirim dan mendukung mahasiswa negaranya untuk menambah ilmu pengetahuan ke luar negaranya, serta menggratiskan biaya pendidikan di negaranya sendiri hingga pendidikan tinggi. Iran sebagai negara yang banyak menghasilkan tambang memberikan 40% dana APBN pada pelaksanaan pendidikan. Iran merupakan negara yang mensupport penuh penduduknya dalam bidang pendidikan. Pendidikan swasta juga dilaksanakan di Iran dengan ketentuan boleh memungut biaya pendidikan dari sekolah tersebut. Iran juga termasuk ke dalam negara yang konsisten terhadap pendidikan di negaranya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.